Ibu-ibu kalau tak tahu PHP nanti tanya anak-anak apalah PHP. Kadang banyak bahasa-bahasa hari ini dulu tak ada, Bu. Zaman kita dulu tak ada bahasanya. Sekarang ni ada. Kadang kita dengan anak-anak mau bertanya pun tak dapat sekarang. Kamu nanya. Payah. Kamu bertanya-tanya. Payah awak sekarang nak bercakap dengan budak-budak ni, ya kan? Jadi ada bahasa PHP lah, ada bahasa Bedmood lah, bahasa sensi lah, macam-macam. Jadi ini seolah-olah diberi pengharapan palsu. Pengennya begitu, oh ternyata dibohongin. Bapak Ibu amalan berbahagia, Nabi kecewa tentu. Tak lama berselang, datang pula lah kepala suku Bir Ma'unah namanya. Hal yang sama ia sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kirimlah kami juru dakwah. Kami tak bisa ikut dakwah engkau setiap hari. Tak dapat nak ikut kajian engkau setiap hari. Bagaimana kami pengen belajar agama? Karena itu kirimlah kami juru dakwah. Kata Nabi, tak mau. Kemarin tu ada tuh satu suku minta juga sama dengan kalian minta nih. Rupanya juru dakwah itu dia bunuh. Tak ada kirim-kirim. Karena banyaknya kisah, maka malam hari ini kita hanya akan bercerita tentang kisah mengapa ada kunut. Nah, jadi kunut subuh ini ada ceritanya, ada kisah. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, kami tak bisa ikut kajian engkau. Kalau ini misalnya kajian Rasul, ini di Jalan Sumatera, mungkin kalau kita ilustrasikan, datanglah orang Kulim, mana? Orang Kulim, ya, jauh, dekat Pak TI lah di bawah ini, Kulim ini. Ya, datang orang Kulim ke sini. Katanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak bisa ikut kajian ini tiap malam ke sini. Kami jauh. Karena dulu jalan-jalan taklah seperti sekarang, ya kan. Dulu jalan-jalan itu jauh. Kendaraan yang digunakan paling hebat itu kuda. Itu pun hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau dah punya kuda, sepertinya hari ini mungkin macam Fortuner kayak sepertinya gitu ya. Sisa itu kan punya ya keledai, ya kan. Nah, Bapak Ibu amalah berbahagia, tak bisa kami ikut rutin kajian engkau ini. Kirimlah kami juru dakwah agar kami bisa pula belajar secara rutin. Nah, jadi dikirimlah juru dakwah ke Kulim tadi, banyak ilustrasi daerah yang sangat jauh. Lalu kata Nabi, ini ide yang bagus juga. Akhirnya Nabi percaya, dikirim ini juru dakwah, para penghafal Quran. Qadarullah rupanya ini jadi sebuah tipuan. Juru dakwah yang dikirim Nabi tadi mereka bunuh. Oh, ternyata ini pengkhianatan. Akhirnya Nabi kecewa tentu. Karena kita di PHP, kata anak muda sekarang, ya kan. Ibu-ibu kalau tak tahu PHP nanti tanya anak-anak apalah PHP. Kadang banyak bahasa-bahasa hari ini dulu tak ada, Bu. Zaman kita dulu tak ada bahasanya. Sekarang ni ada. Kadang kita dengan anak-anak mau bertanya pun tak dapat sekarang. Kamu nanya. Payah. Kamu bertanya-tanya. Payah awak sekarang nak bercakap dengan budak-budak ni, ya kan. Jadi ada bahasa PHP lah, ada bahasa Bedmood lah, bahasa sensi lah, macam-macam. Jadi ini seolah-olah diberi pengharapan palsu. Pengennya begitu, oh ternyata dibohongin. Bapak Ibu amalan berbahagia, Nabi kecewa tentu. Tak lama berselang, datang pula lah kepala suku Bir Ma'unah namanya. Hal yang sama ia sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kirimlah kami juru dakwah. Kami tak bisa ikut dakwah engkau setiap hari. Tak dapat nak ikut kajian engkau setiap hari. Bagaimana kami pengen belajar agama? Karena itu kirimlah kami juru dakwah. Kata Nabi, tak mau. Kemarin tu ada tuh satu suku minta juga sama dengan kalian minta nih. Rupanya juru dakwah itu dia bunuh. Tak ada kirim-kirim. Tapi kepala suku Bir Ma'unah ini begitu meyakinkan. Tidak ya Rasulullah, saya menggaransinya, nyawa saya jadi taruhannya kalau ada yang nanti
memberikan pengkhianatan terhadap kegiatan ini, maka saya orang pertama yang akan bertanggung jawab. Ditengok etikat baiknya ini, Nabi pun bersemangat, dikirim. Kalau tadi ke Kulim, kalau ini mungkin bisa jadi ke Rumbai. Ke Rumbai itu. Rumbai belum ada jembatan lah, jadi agak susah. Kalau sekarang dah mudah. Rupanya setelah dikirim juru dakwah ini, memanglah tidak orang suku sana yang bunuh. Baru nak sampai di Rumbai, dicegat orang, dibunuh juga. Yang membunuh bukan orang suku Birmaunah. Kalau yang tadi orang suku itu yang membunuh. Ini di perjalanan dicegat, ada penjahat, maka akhirnya ini pun dibunuh. Nabi kecewa. Sehingga Nabi berdoalah dalam solat subuh yang disebut dengan kunut nazilah gitu. Kunut pertama itu isinya, ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Nabi menyebut nama-nama orang yang tadi itu berkhianat, maka disebutlah nama-namanya satu persatu, ya Allah laknatlah si anu, laknatlah si anu, laknatlah si anu. Setelah beberapa hari doa ini dimunajatkan, maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Oh, ternyata Rasulullah SAW ditegur Allah, tak boleh rupanya melaknat-laknat orang. Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'. Muhammad, bukan urusan engkau itu untuk melaknat-laknat orang. Karena kenapa? Kata Allah, aku yang punya hak prerogatif untuk orang itu diampuni atau orang itu diadab. Tugas engkau berdakwah aja. Karena orang-orang yang meninggal tadi itu, di mata manusia dia mungkin gak baik, tapi di mata Allah adalah para syuhada. Cara hidup ini kan kita saja yang sibuk. Sebenarnya di mata Allah, kedudukan orang itu hebat tak hebat, Allah yang menentukan. Sama kemarin ketika masalah COVID, kadang keluarga tidak boleh menengok. Jamaah datang, macam mana tuh Ustaz? Pemerintah nih, keluarga kita, ayah kita yang sakit, yang sakit, yang meninggal, tak boleh ditengok. Mereka kuburkannya sendiri. Tadi campak-campaknya ayah kita, tak macam mana? Wah. Maka saya ceritakanlah kisah ini, bahwa kemuliaan seseorang itu tak tergantung bagaimana cara dimakamkan atau semacam mana. Status kematian seseorang, boleh jadi dia mati terbunuh. Umar bin Khattab matinya terbunuh, tetapi mati terbunuhnya ini Umar justru bersyukur, karena yang membunuhnya itu si Majusi. Karena itu kata Umar, alhamdulillah ya Allah, aku mati di tangan Majusi ini. Karena begitu Umar tahu yang membunuh ini si Majusi, maka dia bersyukur pada Allah. Andaikan yang membunuh ini orang Islam, dia kecewa. Tetapi karena yang membunuh ini Majusi, ya Allah terima kasih, aku mati terhormat. Jadi mati dibunuh orang sejatinya di mata Allah, ya itu enggak apa-apa. Di mata kita saja terkadang itu menjadi suatu proses yang tidak nyaman didengar dan ditengok. Sama dengan kasus ini, orang itu terbunuh, wahai Muhammad, itu di mata aku mereka menjadi mulia. Karena itu tidak usah dilaknat-laknat orang itu. Karena ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Karena apa yang terjadi pada diri kita ini sebenarnya sudah tercatat fi kitab, dalam sebuah kitab, min qabli an nabra'aha. Sama dengan kisah Ahlul Buruj. Orang-orang itu kan dicampakkan ke dalam lubang yang berisi api, dicampakkan. Bentuknya jelek, tetapi mereka, kata Allah, mati dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, akhirnya digantilah doa kunut tadi dengan doa permohonan petunjuk. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اهدنا فيمن هديت. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana Engkau telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk sebelumnya. Jadi orang-orang yang hari ini belum baik itu, doa kita adalah bagaimana mereka menjadi baik. Syekh Mutawalli Sya'rawi ditanya oleh wartawan. Ini Syekh Mutawalli Sya'rawi ini ulama besar dari Mesir. Jadi ditanya, ketika ada orang-orang Islam garis keras ini, tempat-tempat mabuk, tempat-tempat maksiat di sweeping, lalu ada yang dibakar.